Pemenang sayembara Lomba Desain Logo Daerah Provinsi Papua Tengah. Pemenang juara untuk 5 besar diantaranya. Pertama, Yusuf Kobepa. Asal Kabupaten Nabire, nomor peserta 136. Kedua, Emilio Salvador L.B. Asal Kabupaten Nabire, nomor peserta 242. Ketiga, Agung Nugroho Setiawan asal Kabupaten Timika, nomor peserta 356. 4. Stefanus Degei asal Kabupaten Dogiai, nomor peserta 388. 5. Jack Titus Bobi asal Kabupaten Dogiai, nomor peserta 398. Sehingga 5 peserta tersebut sebelumnya menentukan pemenang juara, panitia sayembara meminta untuk hasil desain logo, arti dan makna konsep logonya dipresentasikan langsung di depan dalam durasi waktu 15 menit. Akhirnya selesai presentasi, panitia mengumumkan hasil juara diantaranya. Juara pemenang 1. Pemenang juara 1 Stefanus Degei, SH, dengan skor nilai 74,4. Juara 2. Yusuf Kobepa, dengan skor nilai 71,6. Juara 3. Jack Titus Bobi dengan skor nilai 70,3. Juara 4. Emilio Salvador L.B. dengan nilai skor 64,8. Juara kelima, Agung Setiawan, dengan skor nilai 64,4. Sehingga akhirnya Ibu Penjabat Gubernur Papua Tengah dan panitia sayembara memberikan uang pembinaan dan piagam penghargaan. Pemirsa, selamat mengikuti dan menonton video ini sampai selesai. Terima kasih atas kunjungannya. TV PIY. Atau desain logo adalah peraturan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang lambang negara, yang berikut adalah turunannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang lambang daerah, diatur pada pasal 3 dan pasal 6. Pasal 3 itu mengatur tentang fungsi logo. Jadi logo kita ini berfungsi untuk mempersatukan kultur yang ada, kultur daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 6 itu terkait desain logo. Kita tampilkan logonya. Ini adalah model logo, desain logo yang kita siapkan, model desain logo Papua Tengah. Di dalam logo ini kita angkat dari potensi yang ada di daerah. Ini terbagi dalam 2, potensi sumber daya alam dan kultur, budaya, tradisi kehidupan orang Papua Tengah dari pesisir dan maupun gunung. Kita menempatkan posisi, kita uraikan dari poin pertama. Coba next yang berikut. Ini adalah bagian-bagian atau perisai-perisai yang sudah kita rangkum dan masukkan di dalam logo Papua Tengah, yang terdiri dari 13 perisai, 12 perisai, yang ke-12 adalah tentang warna. Kita masuk di poin pertama. Kembali lagi, back. Poin pertama. Nomor 1 kita. Ya. Yang paling atas adalah Papua Tengah. Tulisan Papua Tengah pada perisai bagian atas berwarna kuning itu bermakna wilayah pemerintahan Provinsi Papua Tengah. Berikut. Yang kedua adalah bintang. Kita menempatkan posisi bintang paling atas. Jadi bintang ini yang berwarna putih melambangkan ketuhanan yang Maha Esa dan cita-cita serta harapan yang perlu diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua Tengah. Jadi dia harapan kita, posisi Tuhan paling atas, karena itu penting. Yang kedua adalah harapan kita yang akan kita capai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Provinsi Papua Tengah. Next.
Bingkai berwarna merah putih pada logo Papua Tengah melambangkan bahwa Papua Tengah merupakan bagian integral dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi simbol nasional itu harus ditempatkan di bingkai, yang bermaksud bahwa dia menaungi semua potensi yang ada di daerah Papua Tengah, termasuk di dalamnya. Itu maka di bingkai ini adalah merah putih sebagai simbol negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Papua Tengah adalah bagian integral dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berikut, next. Yang berikut adalah kita juga harus memuat simbol nasionalis. Tadi bendera, yang kedua adalah 5 sudut yang melambangkan bahwa Pancasila sebagai apa? Yang melambangkan dasar negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila yang mampu melindungi masyarakat Indonesia. Jadi 5 sudut ini melambangkan 5 sila Pancasila yang berwarna merah putih. Itu sebagai simbol nasional. Next. Yang berikut adalah 3 buah gunung yang berjejer sama tingginya berwarna hijau muda putih, salju melambangkan daratan yang terdiri dari gunung dan lembah yang memiliki potensi kekayaan sumber daya alam yang sangat berlimpah yang dapat dikelola untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Yang berikut, next. Yang berikut adalah ada 8 batangan emas sebanyak 8 batangan buah batangan emas sebanyak 8 buah yang terbentang di antara daratan dan lautan melambangkan keagungan dalam pengertian kelimpahan kekayaan alam yang ada di inti bumi dan kulit bumi di daratan maupun yang ada di perairan laut yang tentunya berada di antara 8 kabupaten di Provinsi Papua Tengah. Kenapa emas jadi simbol kekayaan 8 kabupaten Provinsi Papua Tengah? Karena saya pastikan emas itu ada di 8 kabupaten. Jadi emas kita bisa pastikan ada di 8 kabupaten, sedangkan sumber kekayaan sumber daya lainnya itu bisa saja ada di kabupaten lain belum ada, misalnya Gas Alam ada di sini atau di kabupaten lain dan kabupaten lainnya belum ada, atau tembaga, nikel dan seterusnya. Tapi emas kita bisa pastikan ada di semua kabupaten yang ada di Provinsi Papua Tengah. Berikut. Yang berikut adalah perairan laut yang berwarna biru serta ikan hiu paus melambangkan bahwa selain sumber daya alam di daratan yang tadi, potensi sumber daya kelautan juga merupakan andalan yang cukup besar bagi kemakmuran rakyat Provinsi Papua Tengah di masa mendatang. Jadi Papua Tengah juga memiliki lautan atau perairan laut di bagian utara maupun selatan. Itu keunikan tersendiri yang dimiliki oleh Papua Tengah, memiliki 2 lautan, selatan maupun utara, dan belum dikelola baik dan itu bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah. Next. Yang berikut adalah 2 perisai, yaitu daun ubi dan daun sagu. Daun ubi dan daun sagu masing-masing, daun sagu di bagian kiri sebanyak 30 pasang anak daun dan di bagian kanan adalah 6 daun ubi jala. Ubi jala ini ubi yang asli daunnya, yaitu kalau bahasa Mei itu kada-kada. Itu ubi yang sudah ada dari awal sebelum ubi jalan yang lain ini, yang model ini datang di Papua ini, Papua Tengah. Jadi itu daun jumlahnya 6, sedangkan melambangkan bahwa Provinsi Papua Tengah ditetapkan pada tanggal 30 Juni tahun 2022. 2022 ini coba diperbesar kalau bisa. 2022 itu adalah ikatan rotan yang ada di bawah, di paling bawah yang diikat ke atas situ. Ini adalah diikat dengan rotan yang berbentuk 2022. Angka 2022
adalah tahun 2022. Jadi simbol ini, melambangkan lambang kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Papua Tengah, juga sebagai tanggal pengesahan atau pengesahan Provinsi Papua Tengah pada tanggal 30 Juni 2022 oleh DPR RI. Next. Ya, ini adalah rumah besar. Rumah adat melambangkan persatuan yang kokoh di antara semua komponen masyarakat dalam satu rumah besar Provinsi Papua Tengah. 8 kabupaten, beragam suku, segala macam sudah ada di dalam rumah besar Provinsi Papua Tengah. Next. Yang berikut adalah noken busana adat, yang busana adat Koteka dan Tifa melambangkan identitas dan jati diri suku asli yang mendiami di Provinsi Papua Tengah, yang kini menjadi salah satu kekayaan seni dan budaya yang sering diminati oleh para wisatawan domestik maupun mancanegara. Bahkan noken kini telah menjadi warisan budaya dunia yang ditetapkan oleh UNESCO Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini adalah milik Papua Tengah. Yang berikut, perisai yang berikut adalah kampak tradisional yang disebut Maui, melambangkan tradisi kerja keras masyarakat adat Papua Tengah dalam mengelola sumber daya alam di sekitarnya. Diharapkan menjadi landasan kerja bagi masyarakat dan pemerintah Provinsi Papua Tengah guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang mandiri dan sejahtera di masa depan. Next. Ini warna-warna ini karena waktu singkat kita lewatkan. Ya. Yang terakhir, yang berikut adalah seutas pita yang berwarna kuning yang terletak di bagian bawah, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perisai lainnya yang mengandung makna filosofis. Sedangkan kalimat yang tertulis, yaitu berkarya untuk mandiri, bermakna dilandasi semangat kerja keras dari semua komponen masyarakat Papua Tengah, diharapkan dapat tercipta suatu kehidupan yang mandiri dan sejahtera di atas tanahnya sendiri dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa semboyan ini saya pilih sebagai semboyan kerja di pemerintah Provinsi Papua Tengah, yaitu yang namanya berkarya untuk mandiri. Saya pahami lebih dalam bahwa tujuan dari pembangunan adalah untuk kesejahteraan paling utama. Karena itu maka kesejahteraan yang utama adalah kesejahteraan dalam kemandirian. Kalau kita tidak mandiri, kita bisa sejahtera hanya 1-2 hari, 1 bulan, 1 bulan, jatuh miskin, bangkit, jatuh, bangkit, dan seterusnya. Tapi kesejahteraan dibangun dalam kemandirian akan bertahan lama. Itu tujuan akhir yang harus kita dorong sama-sama dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan di Provinsi Papua Tengah. Itu maka semboyan ini saya angkat sebagai semboyan yang paling penting di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pemerintahan dan pembangunan Provinsi Papua Tengah. Next. Ini penyenang penduduk. Pada momentum sayembara logo pemerintah Provinsi Papua Tengah ini, saya telah menggali keunikan kultur dan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Papua Tengah, disertakan dengan beberapa perisai yang bersifat nasionalis dan dilengkapi dengan penjelasan nilai-nilai filosofi yang semuanya telah saya tuangkan dalam desain logo Papua Tengah. Semoga logo ini akan menjadi salah satu identitas pemerintah Provinsi Papua Tengah, dan mungkin kelak eksistensi dari logo ini juga tentu akan menjadi logo kebanggaan kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Atas perhatian Bapak Ibu, para panitia dan para juri serta tamu undangan yang lainnya. Dengan waktu yang sesingkat-singkatnya ini, saya akan mempresentasikan hasil karya yang telah saya desain dari tahun 2007. Saya sabar sampai pada saat ini waktunya saya ada di tempat ini. Baik, untuk dasar logo dari warna dasar
dasar dari logo ini, saya menggunakan warna dasar biru. Ada makna. Dominan biru terkesan dingin dan sejuk. Untuk gambar pertama yang saya menjelaskan adalah pipa. Adalah alat musik tradisional budaya orang pesisir Papua, juga digunakan untuk mengumpulkan orang-orang dengan cara ditabuh. Berikutnya, noken adalah tas tradisional Papua dari anyaman kulit kayu, kulit anggrek tanah yang digunakan untuk menyimpan. Provinsi Papua Tengah meliputi pegunungan hingga pesisir pantai. Berikutnya adalah sayap burung cendrawasih yang mengembang, melambangkan cita-cita yang tinggi. Berikutnya, susunan batu bata melambangkan kedamaian serta keadilan. Susunan bata melambangkan gerakan pembangunan. Berikutnya, pita biru di bagian atas yang bertuliskan Provinsi Papua Tengah melambangkan kedamaian serta keadilan. Berikutnya adalah pita putih di bagian bawah bertuliskan Mekarjaya melambangkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Adapun arti dari moto Mekarjaya adalah pemekaran adalah pintu masuk kesejahteraan bagi semua. Dari semua gambar yang saya tuangkan di dalam logo ini, saya menyimpulkan dengan tujuan, makna, dan harapan bahwa di dalam menjalankan roda pemerintahan Provinsi Papua Tengah yang bersih dan berwibawa harus menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan sesuai dengan tujuan pemekaran daerah yang bercita-cita luhur untuk mewujudkan semangat serta percepatan pembangunan yang adil, makmur, jaya sentosa, serta damai bagi. Saya hormati Ibu PJ Gubernur Provinsi Papua Tengah, Bapak PJ Sekda Provinsi Papua Tengah, dan para panitia sayembara logo Provinsi Papua Tengah, serta tamu undangan yang saya hormati. Perkenalkan, saya Agung Nugroho Setiawan dari Kabupaten Mimika, izin untuk memaparkan atau mempresentasikan logo Provinsi Papua Tengah yang kami buat. Untuk presentasi yang pertama, lambang berbentuk perisai bersudut 5 menggambarkan tekad, semangat, dan kesiapsiagaan rakyat untuk mempertahankan negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tahun 1945 dengan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah bintang. Bintang sendiri melambangkan kepercayaan yang teguh dan luhur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang ketiga adalah gambar burung cendrawasih, menggambarkan keindahan dan keagungan seni budaya dan adat istiadat. Burung cendrawasih sendiri adalah hewan endemik di Pulau Papua. Selanjutnya yaitu gunung berwarna hijau, melambangkan keteguhan hati, tidak goyah menghadapi tantangan alam, dan menggambarkan sebagian daerah Provinsi Papua Tengah berada di pegunungan.
serta melambangkan potensi sumber daya alam yang ada di Provinsi Papua Tengah. Selanjutnya yaitu laut berwarna berwarna biru, maaf. Menggambarkan jiwa perjuangan dan kedamaian, melambangkan potensi sumber daya alam yang ada di Papua Tengah, dan menggambarkan sebagian daerah di Provinsi Papua Tengah berbatasan dengan lautan, serta gelombang berwarna putih melambangkan keanekaragaman suku dan budaya di Provinsi Papua Tengah. Selanjutnya yaitu padi dan kapas. Padi dan kapas sendiri melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua Tengah. Padi berjumlah 30 butir dan kapas berjumlah 6 buah, serta ukiran yang ada di dalam TIFA bertuliskan tahun 2022, bermakna bahwa kelahiran atau disahkannya Provinsi Papua Tengah yaitu pada tanggal 30 bulan 6 tahun 2022 sebagai salah satu provinsi baru yang ada di Indonesia. Yang terakhir yaitu tifa dan kapak tradisional. Tifa dan kapak adalah salah satu alat musik dan senjata tradisional yang dimiliki oleh Provinsi Papua Tengah. Tifa adalah simbol identitas dan kebanggaan. Selain itu, tifa merupakan simbol persatuan dan kearifan lokal dan kerukunan. Kapak tradisional Papua adalah salah satu peninggalan budaya di tanah Papua yang dapat mempersatukan keanekaragaman suku-suku yang berada di Papua. Kapak tradisional juga dapat berperan untuk menguatkan jati diri bangsa dan negara. Mungkin hanya yang saya hormati penjabat gubernur Provinsi Papua Tengah, yang saya hormati Bapak penjabat gubernur Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah, para bupati 8 kabupaten se-Provinsi Papua Tengah, ketua panitia penyelenggara sayembara logo Provinsi Papua Tengah, dan tamu hadirin yang ada di tempat ini. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memulai memaparkan desain logo Papua Tengah. Jadi Provinsi Papua Tengah, saya menggarisbawahi bahwa provinsi paling unik di tanah Papua, karena menurut saya Provinsi Papua Tengah itu mencakup 2 wilayah pesisir pantai dan sepanjang pegunungan Papua, sehingga saya mencoba untuk memadukan satu lambang daerah yang ada ini dilihat dari geografis, kultur, budaya, nasionalis, potensi alam, pertanian, dan ekonomis yang ada di wilayah Papua Tengah. Next. Yang pertama, tulisan Papua Tengah merupakan nama Provinsi Papua Tengah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Tengah. Latar warna kuning merupakan memaknai kemuliaan Tuhan. Next. Bentuk dari perisai ini dibentuk 5 sudut, merupakan 5 sila dalam Pancasila, dan berwarna merah putih merupakan Provinsi Papua Tengah merupakan salah satu provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Next. Bintang melambangkan ketuhanan Yang Maha Esa, artinya bahwa masyarakat Papua Tengah juga memiliki agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Next. Gunung yang saya melambangkan di sini bahwa semangat atau perjuangan cita-cita untuk memajukan Provinsi Papua Tengah. Di sisi lain, gunung juga di Papua Tengah memiliki sepanjang gunung yang dari timur sampai dengan barat Papua Barat. Sementara yang salju merupakan salah satu
salju di kawasan tropis yang ada satu-satunya di Provinsi Papua Tengah. Burung cendrawasih di sini mengandung makna bahwa burung surga atau burung yang selalu kita puja-puja. Artinya burung cendrawasih ini tidak ada di dunia ini, bahwa satu-satunya di Papua, sepanjang tanah Papua. Dan arti lain bahwa burung cendrawasih ini juga menjadi satu harapan atau roh, cita-cita untuk membangun Provinsi Papua Tengah. Dan juga menurut rencana desain pusat pemerintah Papua Tengah seperti cendrawasih yang pernah disampaikan pemerintah, makanya saya mengatakan ada. Noken merupakan, kita semua menyadari bahwa noken adalah mengisi segala sesuatu, entah hasil pertanian panen apa saja, kita selalu mengisi di noken. Noken adalah identitas. Dampak batu adalah untuk menghidupi atau mempertahankan hidup, entah membuat kebun, membuat rumah, apa saja. Sama saja dengan kapak batu, hanya dia berbeda dengan fungsinya, produksi sagu bagi pesisir pantai. Lautan memakna atau menggambarkan bahwa Provinsi Papua Tengah mempunyai wilayah pesisir atau wilayah pantai, yaitu pantai selatan dan pantai barat. Bali dan kapas adalah simbol nasional, dari nasional, tapi kalau kita bawa ke dalam Papua Tengah adalah pemeratan atau keadilan untuk membangun Papua Tengah yang bermacam suku bangsa ada di Papua Tengah. Sementara jumlah daripada kuntum kapas ini berjumlah 17. 45 buah padi melambangkan tahun kemerdekaan, 17 bulan kemerdekaan. 8 buah pagar ini bulan ke-8. 8 buah pagar ini menciptakan rasa aman atau lambang daripada pemeratan atau keadilan, sehingga diikat dengan rantai emas yang mengandung makna bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab. Angka 22 merupakan tahun lahir Provinsi Papua Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Tengah, legalitas. Bingkai tulisan dan bingkai pita berwarna kuning membangkitkan semangat atau cita-cita dan harapan untuk membangun negeri tercinta Papua Tengah dalam segala bidang pembangunan baik fisik maupun sumber daya manusia untuk menuju masyarakat Papua Tengah yang beriman, pintar dan sejahtera. Next. Sampai sini. Baik, untuk saya sampai sini, saya menyadari bahwa saya punya lambang ini belum sempurna, belum utuh. Jadi, apabila kalau sesuai dengan pernyataan yang kami buat, kami bersedia menyerahkan ini kepada pemerintah Provinsi Papua Tengah dan siap untuk dimodifikasi atau penyempurnaan. Terima kasih. Sekda Papua Tengah yang saya hormati pejabat bupati 8 kabupaten Provinsi Papua Tengah dan seluruh staf pemerintahannya. Pada malam hari ini izinkanlah saya memaparkan hasil logo desain saya. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung memaparkan logo yang saya buat di sini berbentuk bulat jantung. Ini menandakan perisannya, maksudnya perisannya berbentuk bulat jantung, menandakan posisi Papua Tengah dalam Pulau Cendrawasih atau Pulau Papua. Bintang putih di sana menandakan ketuhanan yang Maha Esa. Warna putih menandakan kesucian, kemurnian, dan terakhirnya kedamaian.
warna kuning di latar belakang menandakan bahwa Papua Tengah ada di pusat emas. Kita semua tahu bahwa PT Freeport Indonesia adalah tambang terbesar kedua di dunia. Kita tidak bisa menggolongkan. Kita harus angkat. Terus selain itu kita punya blok wabu yang sedang panas hari ini. Ya, kita semua tidak bisa menggolongkan ini. Kita harus jelaskan dulu. Di bawahnya situ ada gunung yang bercat putih. Bercat putih ini kita menceritakan kita punya potensi wisata, yaitu ada di puncak Jaya atau Kartens Piramid, dan nantinya itu akan menjadi potensi wisata yang sangat mancanegara begitu. Untuk di situ ada 3 buah gunung, itu menandakan ada 3 daerah dalam wilayah Mepago yang sudah bergabung di Papua Tengah. Ada Saireri, ada Mepago, ada Lampago. Itu nyata ya, dari letak itunya. Di bawahnya ada warna gunung berwarna hijau, itu menandakan bahwa Papua Tengah ini juga tanahnya subur. Dan dia akan menjamin ketahanan pangan sandang untuk masa yang sangat jauh di sana. Di bawahnya ada air, saya tidak bisa bilang itu laut ya, karena kita punya danau tinggi, danau Paniai, danau Deyai punya potensi juga sama seperti laut sini. Dan kita tidak bisa pungkiri juga bahwa saya menceritakan ini, kita punya Teluk Cendrawasih yang sekarang saya lihat sedang dikelola, tapi tidak tahu sudah launching atau tidak, saya belum tahu. Tapi banyak tersebar di sampai ke luar. Saya menceritakan di situ. Terus di situ ada padi menceritakan ketahanan pangan. Jadi untuk masa yang akan datang kita punya sumber air banyak, kita punya ketahanan pangan, saya rasa itu akan sangat baik. Jadi saya simpatkan padi. Kenapa saya tidak tulis ubi atau sagu? Karena itu potensinya itu beda. Setiap hari kita makan saja nasi, bagaimana kita mau tulis? Terus potensi ketahanannya untuk berbulan-bulan itu kan tidak bisa. Ubi besok busuk, nasi 1 bulan masih ada. Jadi saya pilih itu beras. Padi segera, gitu ya. Terus jumlah dari padi ini ada 17 butir ya, jumlah dari padi. Ini menandakan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di sebelahnya ada kapas, itu ada 8 buah. Itu menandakan bulan kemerdekaan Indonesia, bulan Agustus. Terus di tengahnya ada noken. Noken ini identitas suku bangsa Papua Tengah. Kenapa saya bilang begitu? Kita ke daerah pesisir ada noken dari kulit kayu. Kenapa saya taruh kulit kayu? Karena di gunung pakai kulit kayu, di dataran tinggi tidak usah gunung ya. Dataran tinggi ada kulit kayu, kita ke pesisir ada kulit kayu. Dan itu unsur yang pas untuk diwakili kultur. Saya taruh di situ. Dan di ujung bawah padi dan kapas itu ujungnya dililit 5 lilitan dan 4 ujung. Itu menandakan tahun kemerdekaan Indonesia 45. Terus di bawahnya itu di luar daripada perisai bulat itu ada sebuah lingkaran putih, itu menandakan bahwa Papua Tengah ini disertai kejujuran dan akan disertai kejujuran terus. Dan gerbang pertama ini bukan dari saya searching di Google, ternyata sebelumnya itu sudah ada gerbang pertama motonya. Saya rasa ini sangat cocok karena sumber daya alam yang ada di sini itu sudah menandakan bahwa Papua Tengah ini akan menuju kemajuan yang sangat besar. Jadi gerbang pertama itu artinya gerakan pembangunan menuju Papua Tengah maju. Jadi dengan sumber daya alam yang sudah ada, kita sudah berapa tahun kita akan maju cepat. Seperti begitu. Dan
Mungkin seperti itu saja pemahaman saya. Apabila menyinggung perasaan atau saya mohon maaf. Terima kasih. Menerima uang sebesar 30 juta dan piagam penghargaan dari Provinsi Papua Tengah. Ega Setiawan dari Kabupaten Mimika menerima uang sebesar 22. Ya, silakan semua memberikan senyum dan semuanya. Karena momen ini Pertama, saya bersyukur kepada Tuhan karena memang pada kesempatan ini saya bahagia. Mengapa? Karena peserta desain logo yang kemarin terdaftar Papua Tengah berjumlah sekitar 1.161 peserta dengan tahapan seleksi yang 4 tahapan seleksi. Pertama, seleksi administrasi, kedua tahapan penilaian, ketiga tahapan presentasi, keempat tahapan pemaparan. Dengan tahapan seleksi yang begitu ketat, tapi saya pada akhirnya terpilih jadi pemenang juara 1, dan ini saya merasa bangga dan jadi bahagia karena hasil desain saya yang terpilih menjadi pemenang, dan ke depan akan ini penyempurnaan bersama Dewan Juri dan Papua Tengah, sehingga akan ditetapkan melalui satu regulasi yang peraturan gubernur dan akan ditetapkan di lambang daerah. Sudah selesai dengan 5 pemenangnya yang ditentukan oleh juri secara ketat. Dari 1.000 sekian pendaftar terseleksi sampai 400 dan sampai dengan 5 besar. Yang panitianya terdiri dari 8 kabupaten. Sudah dikirim langsung dari pemerintah kabupaten masing-masing tim jurinya. Jadi di sini sangat independen sekali, tidak ada intervensi dan seterusnya. Jadi hasil juri yang dihasilkan tadi dan sudah kami umumkan tadi. Selanjutnya nanti akan menjadi sebuah berkah. Dan tim juri baik kami dari provinsi, dari kabupaten dan dari Kemendagri ya, tim jurinya, dan ini sudah final dan semua pemenang lomba sudah ada. Ini hak cipta mereka. Mereka juga sudah nyatakan kesediaannya apabila ada modifikasi dan seterusnya. Jadi ini sudah menjadi hak paten kita ya di Provinsi Papua Tengah. Iya, sudah hak cipta Provinsi Papua Tengah dan ini sudah final, dan masing-masing pemenang juri pemenangnya sudah siap untuk menyerahkan hasil karya cipta mereka menjadi hak paten hak cipta dari pemerintah Provinsi Papua Tengah.